Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di EMM Talks, podcast kita pada hari ini. Kali ini kita akan membahas salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir, yaitu itikaf di masjid. Itikaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan karena lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Nah, pada hari ini kita sudah mengundang dua narasumber kita dari bidang tablik dan kajian keislaman, yaitu Imawati Galuh dan juga Imawan Umam. Assalamualaikum, gimana nih kabarnya Imawati Galuh dan juga Imawan Umam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kabar dari aku sendiri baik. Seneng banget kali ini bisa diundang gitu di program kerjanya bidang media dan komunikasi dalam program kerjanya IMM Talk. Seneng banget. Iya, first ever banget kita diundang di IMM Talks ya Kak. Dan alhamdulillah keadaan kita baik-baik aja, puasanya juga lancar. Kalau Ijam gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, tujuan dari kita mengundang bidang TKK ini itu ingin membahas nih terkait dengan itikaf ini. Nah, seperti yang kita tahu, kita ini kan bagian dari IMM nih, dan IMM itu erat sekali kaitannya dengan Muhammadiyah sendiri. Nah, menurut pandangan kalian nih, bagaimana sih pandangan Muhammadiyah ini tentang itikaf dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu sendiri? Bagaimana pandangan Muhammadiyah? Oke, baik Ijam. Nah, kalau menurut dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah ini, itikaf itu adalah ibadah yang sunnah yang dilakukan dalam masjid itu dengan berdiam diri di dalam masjid dengan tujuan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itikaf ini juga dilaksanakan tuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi dengan tujuan yang tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah juga menjaga kualitas ibadah kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita supaya lebih baik lagi gitu. Iya Kak, bener banget. Dari buku Himpunan Putusan Majelis Taklim juga atau dari Muhammadiyah sendiri memang terdapat ketentuan beretikaf nih. Yang pertama, itikaf itu kita laksanakan di masjid. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tubashshiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, artinya janganlah kamu mencampuri istri-istri kamu sedangkan kamu sedang beretikaf di masjid. Itu sudah jelas bahwasannya ketika kita beretikaf kita diharuskan di masjid. Lalu yang kedua, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita beretikaf? Yaitu memperbanyak amalan baik seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Lalu yang ketiga, kita harus menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat gitu. Alih-alih kita bermain HP, mending kita membaca Al-Quran seperti itu. Agar apa? Agar itikaf kita tetap fokus beribadah dan mencapai tujuannya. Wah, ternyata dalam Muhammadiyah sendiri, itikaf itu banyak dibahas ya, baik dalam ketentuannya maupun dalam apa-apa saja sih yang harus dilakukan selama itikaf itu. Nah, mungkin kita kembali ke pertanyaan dasar nih. Sebenarnya dalam Islam sendiri, hukum itikaf itu seperti apa ya, Imawati Galuh? Oke, baik Jam. Dalam Islam sendiri, itikaf ini hukumnya tuh yaitu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW ini juga sangat menganjurkan ibadah ini, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini juga diriwayatkan dalam hadis Muhammad yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu Rasulullah SAW itu selalu melaksanakan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai ia wafat. Kayak gitu. Oke, nah selanjutnya mungkin ini berhubungan juga nih dengan Imawati Galuh sendiri. Nah, apakah perempuan itu diperbolehkan nggak sih untuk itikaf sendiri? Boleh banget dong, masa kita perempuan gak boleh itikaf ya? Mungkin dari aku boleh banget itikaf, asalkan kita memperhatikan nih syarat-syaratnya. Seperti perempuan ini punya syarat-syarat yang harus diperhatikan gitu. Syarat-syaratnya itu yang pertama, kita tuh harus terhindar dari fitnah. Terhindar dari fitnah kayak gimana? Misalkan dari aku nih, aku udah izin dulu nih ke ibu untuk melakukan itikaf, ataupun dari teman-teman, dari kakak-kakak yang sudah menikah, dari teman-teman sekalian yang sudah menikah, itu izin dulu kepada suaminya. Jadi tidak ada fitnah dari orang-orang gitu, terhindar dari fitnah. Nah, yang kedua itu kita tuh harus melihat tempatnya itu aman atau enggak gitu. Jadi
aman atau enggak untuk perempuan ketika kita melakukan itikaf kan itu kan berdiam diri di dalam masjid selama 10 hari. Nah itu kita tuh harus melihat di dalam masjid itu apakah tempat yang akan kita tempati beribadah itu tempatnya aman enggak, tertutup enggak gitu misalkan. Kalau misalkan sekatnya tuh hanya kecil banget sementara perempuan dan laki-laki itu kan kayak benar-benar nggak ada space-nya gitu. Jadi kita harus memilih tempat yang benar-benar tertutup untuk kita itikaf gitu supaya meminimalisir pergerakan kita tidak terlihat oleh laki-laki. Nah yang ketiga itu bagi ibu-ibu nih, bagi ibu-ibu yang ingin melakukan itikaf itu tidak diwajibkan karena ia harus melakukan kewajibannya dia di rumah. Contohnya ibu-ibu yang masih memiliki bayi, nah itu kan harus wajib menyusui ataupun wajib merawat bayinya ataupun anak kecilnya yang masih balita. Nah itu ibu ini tidak wajib melakukan itikaf karena ia tuh harus merawat anaknya. Kenapa kayak gitu? Karena kan ya emang anaknya harus diurusin gitu, masa dia anaknya ditinggal kan. Terus juga ada nih keutamaan dari ibu ini untuk mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang beritikaf. Nah caranya itu ibu ini harus mempersiapkan kayak perlengkapan untuk suaminya ataupun anak laki-lakinya ingin beritikaf. Jadi bisa mempersiapkan kokonya, pecinya, Al-Qur'annya gitu untuk mereka yang ingin melakukan iktikaf. Nah, di dalam situ juga ibu mendapatkan pahala yang sama seperti suami ataupun anak laki-lakinya yang melakukan iktikaf. Kayak gitu. Seperti itu. Ya. Jadi meskipun ibu-ibu tadi beliau ingin melakukan iktikaf tapi ternyata tidak bisa ya karena beliau harus menyusui, namun ternyata masih bisa ya untuk dia mendapatkan pahala iktikaf tersebut dengan cara mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan oleh suaminya ataupun anak laki-lakinya untuk melakukan iktikaf seperti itu. Nah, itu kan termasuk dalam uzur ya. Bagaimana dengan uzur lain sih seperti sakit ataupun kan kita sebentar lagi akan liburan nih mahasiswa dan akan menempuh perjalanan mudik yang bisa dibilang lumayan memakan waktu sehingga tidak bisa melakukan iktikaf. Nah, itu bagaimana ya? Nah, tenang aja Jam. Terdapat hadis dari Imam Bukhari nomor 2996 disebutkan bahwasannya jika seseorang tersebut sering nih melakukan amal ibadah khususon i'tikaf tapi terhalang uzur seperti sakit ataupun lagi safar. Tadi misalkan kasusnya kalau lagi ada mahasiswa yang sudah liburan tapi dia nggak bisa i'tikaf karena harus pulang kampung, tapi tenang aja, pahala amalnya akan tetap Allah tuliskan. Lalu case-nya juga sama, seperti misalkan ada seseorang perempuan yang sering beribadah nih, misalkan Kak Galuh nih ya kan, sering sholat gitu kan, sering membaca Al-Quran, namun terkadang memang perempuan ini istimewa ya kan, terdapat masa merahnya yaitu masa haid ya, dan tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut. Nah jadi tenang saja Kak Galuh, Allah akan tetap tuliskan pahalanya begitu. Allah akan catat pahala yang sering Kak Galuh lakukan namun terkadang terkendala oleh haid. Ternyata meskipun banyak uzur ya yang menimpa kita, tapi ternyata banyak juga opsi atau cara lain yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari ibadah tersebut gitu. Itu juga menunjukkan ya bahwa Islam itu ternyata memudahkan kita, tidak mempersulit kita. Nah mungkin selanjutnya kita kan tadi sudah membahas banyak sekali ya tentang itikaf ini. Apa saja sih hikmah yang bisa kita petik dari itikaf ini? Oke, baik. Hikmah yang dapat kita petik ini di dalam nanti nih bakalan ada itikaf. Itu menurut aku kayak kita tuh lebih mendekatkan diri kepada Allah. Juga lebih terfokuskan gitu loh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena di dalam 10 hari terakhir itu kita benar-benar fokus di dalam masjid bersama teman-teman semua gitu. Jadi ada motivasi tersendiri ketika kita melihat teman-teman yang lagi berdoa, yang lagi baca Al-Quran, yang lagi berzikir, kita pun ikut merasakan rasanya gitu seperti itu. Jadi kita bakalan lebih fokus lagi, lebih dekat lagi kepada Allah gitu. Nah selain itu juga i'tikaf itu merupakan sarana untuk kita muhasabah diri, refleksi diri gitu kan. Kita melihat dosa masa lalu kita dan kita merencanakan nih untuk lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Nah selain itu untuk kita persiapkan untuk meraih keutamaan
malam Lailatul Qadar, di mana itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita ketika misalkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita percaya bahwasannya pahala kita dapatkan secara maksimal. Masya Allah, diskusi yang sangat menarik ya pada hari ini. Dari pembahasan kali ini kita mungkin bisa menyimpulkan ya bahwa yang pertama itu iktikaf merupakan salah satu ibadah sunnah muakkadah yang dianjurkan dilakukan pada bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Lalu iktikaf itu memiliki tujuan, yaitu untuk memfokuskan diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih kepada Imawati Galuh dan juga Imawan Umam yang sudah menyempatkan diri nih untuk hadir pada IMM Talks pada kali ini. Baik, terima kasih kembali juga kepada Izam dan juga bidang media dan komunikasi telah mengundang kami di perdananya banget ya Talks ini. Betul, terima kasih juga kepada Ijam, dan semoga juga kita bisa melaksanakan iktikaf secara konsisten, secara rutin seperti Rasulullah SAW, dan kita dapat mendapatkan keberkahan, kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya pembahasan dari IMM Talks pada hari ini, yang pada kali ini kita sudah berbicara dan membahas tentang iktikaf bersama dengan bidang tablik dan kajian keislaman, yaitu dengan Imawati Galuh dan juga Imawan Umam. Mungkin kita kembali lagi pada episode selanjutnya, episode lainnya yang teman-teman wajib tunggu nih dengan cara subscribe pada channel IMM FEB UMJ ataupun memfollow pada Instagram IMM FEB UMJ. Oke, sekian dari bidang media dan komunikasi. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.